الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يخلف الميعاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير العباد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما warzuqna fahma amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kiai Haji Samani selaku Ketua Rombongan Jamaah Haji Ngadirejo terus, kemudian Bapak Kiai Haji Abu Tamar dan juga para hadirin, para gus-gus yang kami hormati. Di sini saya agak minder sebenarnya Bapak Ibu. Soalnya saya minoritas di sini kan. Yang lain Bapak Ibu sudah pada haji, kalau derek. Bapak Ibu sudah pada menikah punya anak, kalau jomblo. Nah, jadi ini yang masih minoritas nih. Oke. Jadi ini judulnya bukan ceramah gitu, tapi nggih keluh kesah seorang jomblo. Buatan gini bercanda mawon. Ya, jadi pada siang hari ini ya, ini jam-jam rawan memang, jam-jam siang ini jam-jam mengantuk. Maka monggo boleh kalau mau disanti dengan minuman, makan cemilannya boleh supaya tidak mengantuk. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, semoga yang Allah berkahi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam kegiatan acara selapangan rutin haji dan juga halal lebih halal ya, syawalan di bulan Syawal ini. Kedua, sholat beriring salam tak lupa pula kita limpahkan, kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak, yang mana kecintaan kita kepada beliau menjadi tolak ukur keimanan kita. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang hamba atau tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai aku Rasulullah lebih dicintai daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia di muka bumi. Maka PR kita bersama adalah bisa mungkin kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah melebihi siapapun. Dengan apa caranya Bapak Ibu? Yakni dengan mengikuti segala sunnah yang beliau ajarkan. Itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka pada siang hari ini setelah kita berkumpul kemudian saling bermuajahah, saling bertegur sapa karena sudah lama tidak berjumpa, tapi lebih daripada itu kami ingatkan nih Bapak Ibu sekalian untuk meniatkan pada siang hari ini untuk bermajelis menuntut ilmu. Jadi tidak hanya kemudian menjalin silaturahim. Menjalin silaturahmi itu bagus dan itu merupakan sunnah Nabi. Tetapi lebih daripada itu, mari kita niatkan kehadiran kita siang hari ini untuk kemudian belajar bersama menuntut ilmu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang. Siapa? Yang pertama orang yang beriman, dan yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu. Maka syarat supaya diangkat derajatnya oleh Allah itu tidak hanya beriman. Kalau beriman, insya Allah semua kita ini beriman. Ya, tetapi Allah melanjutkan firman-Nya, walladzina utul ilma darajat. Ya, yang akan Allah angkat derajatnya itu bukan hanya orang yang beriman, tetapi syarat yang kedua ialah orang yang senantiasa menuntut ilmu. Ya, bukan sekolah tapi menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak hanya sebatas di sekolah Bapak Ibu. Ya, kita jangan terjebak pada bab sekolah isme. Jadi seakan-akan belajar itu hanya di sekolah. Tetapi sepasca kita lulus sekolah, tetap harus mempunyai semangat untuk senantiasa belajar, senantiasa menuntut ilmu. Ilmu apapun itu, baik itu ilmu akhirat maupun ilmu dunia. Ya, maka kita niatkan siang hari ini kita untuk belajar bersama-sama. Baik, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal ini pada bulan Syawal ini Bapak Ibu, itu tidak akan terjadi ketika kita tidak melalui yang namanya lebaran. Betul nih Bapak Ibu? Kalau tidak ada lebaran, tentu tidak ada yang namanya Syawal atau halal bihalal.
Dan yang namanya lebaran, hari raya Idul Fitri, itu juga tidak akan terjadi sebelum kita menjalani puasa Ramadan. Ya, 1 bulan penuh kita berpuasa Ramadan. Maka di bulan Syawal ini, meskipun ini sudah di penghujung akhir bulan Syawal, maka masih memiliki kesempatan kita untuk kemudian kita merefleksikan, ya, apakah Syawal kita ini atau hadirnya kita sepasca Ramadan ini sudah sesuai dengan tujuan Ramadan kemarin atau belum. Maka kalau kemarin Bapak Ibu full menjalani puasa 1 bulan penuh, menjalani segala amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan, maka sudah tidak asing ya dengan ceramah-ceramah yang menyampaikan terkait dengan tujuan atau hakikat daripada bulan suci Ramadan. Apa itu Bapak Ibu? Hakikat dari bulan Ramadan yang kita jalani 1 bulan penuh kemarin. Kira-kira apa? Setidaknya ada 2 tujuan di bulan Ramadan. Yang pertama disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, insya Allah Bapak Ibu sudah pada hafal. Sering diulang-ulangi oleh para ustadz di masjid-masjid atau di ceramah-ceramah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Maka Allah mewajibkan kita untuk menjalani bulan suci Ramadan dengan segala amal soleh di dalamnya. Tujuan yang pertama adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Itu tujuan yang pertama. Dan saya rasa jamaah sekalian di sini, para Bapak Ibu sudah paham apa itu takwa, maksud takwa, kemudian bagaimana cara kita bertakwa selepas bulan Ramadan. Itu tujuan yang pertama. Nah, tetapi Bapak Ibu, ada tujuan yang kedua yang ini jarang dibahas oleh banyak orang. Ya, tujuan yang kedua ini Allah sebutkan di 2 ayat setelahnya, di ayat 185. Di penghujung ayat tersebut Allah berfirman, "Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ya. Jadi tujuan yang kedua daripada kita berpuasa, menjalankan amal soleh selama bulan Ramadan, ialah kita la'allakum tashkurun, supaya kita mampu menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Nah, maka pada siang hari ini, di kesempatan ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar ya, membahas apa itu bersyukur. Tadi yang pertama tujuan puasa apa Bapak Ibu? Supaya kita bertakwa. Yang kedua ini supaya kita bersyukur. Nah, mari kita sama-sama mengoreksi diri. Apakah kita selama bulan Ramadan kemarin sudah bisa menjadi pribadi yang bersyukur atau belum? Karena tolak ukurnya bukan di bulan Ramadan. Tolak ukurnya adalah di 11 bulan setelah bulan Ramadan. Karena Ramadan itu adalah syahrul ibadah, bulannya ibadah. Kemudian syahrul riyadhah. Ramadan adalah bulannya pelatihan, bulannya pembinaan. Ya, jadi Ramadan bukanlah ujian, tetapi pembinaan. Bulannya kita belajar. Ujian yang sebenarnya adalah di 11 bulan setelah bulan suci Ramadan, mulai dari bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah sampai ketemu bulan Ramadan di tahun yang mendatang. Insya Allah, amin ya, semoga kita diberikan Allah kesempatan. Maka Bapak Ibu sekalian, terkait dengan syukur ya, la'allakum tashkurun. Syukur itu berasal dari kata apa Bapak Ibu dalam bahasa Arab? Syukur berasal dari kata syakara, yang secara bahasa kita artikan sebagai berterima kasih gitu. Kita bersyukur kepada Allah, berarti kita berterima kasih kepada Allah. Tetapi ada definisi yang lebih utama dan lebih baik yang disampaikan oleh salah satu ulama kita, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ya, salah satu ulama yang ahli di bidang linguistik Al-Quran. Beliau menyampaikan bahwasanya syakara, syukur itu artinya ialah gambaran dalam benak tentang nikmat dan menampakkannya ke permukaan. Apa? Gambaran dalam benak, dalam hati tentang nikmat dan menampakkannya ke permukaan. Jadi kata kuncinya adalah menampakkan ke permukaan. Itu arti dari syakara. Nah, sedangkan lawan kata syakara atau syukur adalah kafaro atau kufur. Jadi syukur lawan katanya adalah kufur. Syukur artinya menampakkan nikmat, sedangkan kufur artinya menyembunyikan atau menutupi nikmat. Makanya kalau ada orang disebut orang kafir, itu adalah orang yang tertutup, ya, tertutup dari hidayah Allah. Jadi kafar itu menutup. Seperti hanya kalau kita beli buku, ada namanya cover buku. Ya, cover itu serapan bahasa Arab ya. Cover itu penutup. Jadi kafar atau kufur adalah tutup. Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
jika engkau bersyukur wahai manusia, la azidannakum, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, jika engkau menyembunyikan nikmat, menutupi nikmat, ya tidak mau mengingat-ingat nikmat atau bahkan mengingkari nikmat Allah, inna azabi lasyadid, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ya, jadi syukur lawan katanya adalah kufur, menampakkan nikmat lawan katanya adalah menutupi nikmat. Maka berdasarkan dari definisi syukur di atas, hakikat syukur itu ialah apa? Hakikat syukur ialah menampakkan nikmat, artinya meyakini dalam hati dan pikiran bahwasanya nikmat itu sangat berharga. Lantas kita kemudian banyak mengingat nikmat tersebut dalam rangka berterima kasih kepada pemberi nikmat dan mempergunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Muhammad Quraisy Shihab, kertas kenal Bapak Ibu sekalian, Ustaz Muhammad Quraisy Shihab itu menyebutkan bahwasanya syukur itu mencakup 3 aspek. Ya, syukur itu mencakup 3 aspek, dan ini akan menjadi pembahasan kita pada siang hari ini. Aspek yang pertama ialah syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Maka kalau ada Bapak Ibu sekalian, kemudian ada orang yang kemudian mengucapkan Alhamdulillah, dia sudah bisa dicap sebagai orang bersyukur belum? Belum tentu, ya. Karena baru memenuhi satu aspek bersyukur dengan lisan. Kita tidak tahu apakah hatinya bersyukur atau secara perbuatan ia bersyukur atau tidak, kita tidak tahu. Ya, yang pasti kita hanya bisa menilai diri kita sendiri. Apakah kita sudah bisa bersyukur dengan hati? Apakah kita kemudian sudah bisa bersyukur dengan lisan? Dan yang terakhir, apakah kita bisa bersyukur dengan perbuatan? Nah, maka kita akan belajar bersama-sama, insya Allah yang sedikit ini semoga bisa menjadi manfaat. Kita masuk yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Monggo bisa dicatat boleh, atau yang ingatannya kuat diingat-ingat juga boleh. Karena apa? Supaya kita kemudian setelah hadir di sini pulang nggak lupa apa yang disampaikan. Jangan jadi seperti orang yang rugi. Ya, karena yang namanya ilmu itu seperti binatang buruan. Yang namanya binatang buruan harus ditangkap, maka menangkapnya dengan pena atau dengan catatan supaya binatang buruan kita tidak hilang sia-sia begitu saja. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu bersyukur dengan hati. Nah, bagaimana cara bersyukur dengan hati ini? Bapak Ibu sekalian, bersyukur dengan hati ini menjadi tingkatan syukur yang paling basic, tingkatan syukur yang paling dasar, yang paling penting. Karena jika seseorang itu kemudian dia tidak mampu bersyukur dengan hati, ia tidak akan mampu untuk melanjutkan ke tingkat syukur yang selanjutnya, yaitu syukur dengan lisan dan syukur dengan perbuatan. Maka syukur dengan hati ini merupakan syukur yang paling penting, tingkatan syukur yang paling basic. Dan bersyukur dengan hati ini mencakup bersyukur dengan akal pikiran. Ini menjadi satu kesatuan, ya, hati dan juga akal pikiran. Yang dimaksud ialah berawal dari memikirkan dan merenungi dengan akal segala nikmat, sehingga melahirkan keyakinan yang kuat di dalam hati bahwasanya segala nikmat itu sangatlah berharga. Apa Bapak Ibu? Memikirkan dan merenungi dengan akal segala nikmat yang ada, kemudian melahirkan keyakinan yang kuat di dalam hati bahwasanya segala nikmat yang kita dapatkan itu sangatlah penting, sangatlah berharga, dan merupakan wujud kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud daripada bersyukur dengan akal pikiran dan bersyukur dengan hati. Nah, tujuan daripada bersyukur dengan hati ini Bapak Ibu, itu ada 2 tujuannya. Yang pertama adalah kita menyadari betul bahwasanya nikmat yang sekarang kita rasakan itu adalah pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan yang pertama, syukur dengan hati. Kemudian tujuan yang kedua adalah kita menyadari betul, mengakui bahwa satu nikmat yang Allah berikan itu nilainya sangat luar biasa. Nah, ini perlu perenungan yang mendalam, karena banyak orang yang belum bisa merenungi sampai sedalam ini. Banyak sekali contoh yang mungkin pejabat-pejabat pemerintah atau orang-orang yang sukses dalam bisnisnya, mereka mengatakan, aku bisa sampai pada titik ini karena usahaku. Aku bisa sampai pada jabatan ini, jabatan menteri, jabatan DPR, karena usahaku, karena jerih payahku. Padahal semua itu
tidak terlepas daripada nikmat karunia pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini terbilang mudah ketika diucapkan, tetapi pada prakteknya ini itu sangat sulit dijalankan. Nah, kita masuki kepada tujuan yang pertama tadi. Kita harus menyadari bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kita sudah menyadari betul kalau segala nikmat yang kita rasakan, kita nikmat bernafas, kemudian kita bisa melihat, kita bisa beraktivitas, kita bekerja, itu dari Allah, kita sudah sadar. Tetapi yang menjadi masalah adalah rasanya biasa saja. Seakan-akan nikmat melihat itu nikmat yang biasa saja. Nikmat kita bisa makan, kita bisa minum, bisa menelan makanan minuman, itu rasanya kok biasa saja sih? Biasa saja rasanya. Betul apa betul? Betul nggih? Nah, alasannya kenapa? Karena kita sering terpapar dengan nikmat tersebut sehingga kita menjadi tumpul rasa syukur itu. Padahal suatu benda yang nilainya sama tetapi diberikan oleh orang yang berbeda, itu akan berbeda nilainya. Bagaimana? Katakanlah satu benda itu nilainya sama, ada dua benda nilainya sama, tapi akan menjadi berbeda nilainya ketika yang memberikan kepada kita itu orang yang berbeda. Sebagai contoh, dulu Bapak Presiden kita ya, Bapak Jokowi, itu sering kalau ada kunjungan ke daerah-daerah, sering ada kuis pertanyaan deh buat anak-anak gitu biasanya. Pertanyaan nama-nama ikan biasanya tuh dulu Bapak Jokowi, kemudian diberi hadiah apa Bapak Ibu biasanya? Sepeda, ya kan? Nah, bisa dibayangkan nggak, Bapak Ibu dapat sepeda dari saudara Bapak Ibu, dan juga Bapak Ibu dapat sepeda dari Pak Jokowi selaku presiden. Mereknya sama, rodanya dua juga sama, catnya sama, bentuknya sama. Tetapi yang memberikan beda orang. Nah, kira-kira rasanya sama atau berbeda? Berbeda. Jelas akan lebih bangga, akan lebih senang bahwasanya sepeda yang diberikan itu adalah sepeda pemberian Bapak Presiden. Pasti akan kita rawat, kita ingat-ingat, kita dokumentasikan jangan sampai sepeda ini rusak. Dibandingkan sepeda yang sama yang diberikan mungkin oleh teman kita, oleh saudara kita, begitu. Ya, maka hal ini itu juga berlaku dengan nikmat yang Allah berikan. Maka pahamilah, sadarilah bahwasanya nikmat kita melihat, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa berjalan ke masjid, nikmat kita bisa bekerja, mendengar dan lain sebagainya, itu semua bukanlah pemberian orang, tetapi itu diberikan oleh Raja semesta alam, oleh Tuhan semesta alam, lebih daripada presiden. Ya, itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kalau kita bisa merenungi masalah ini, akan lebih tumbuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan yang pertama daripada bersyukur dengan hati, yakni meyakini bahwasanya nikmat itu datangnya dari Tuhan semesta alam, dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Bapak Ibu sekalian, memasuki yang kedua, tujuan syukur dengan hati yang kedua ialah kita harus merenungi, kita harus menyadari, meyakini bahwasanya setiap nikmat, satu nikmat dari Allah itu nilainya sungguh-sungguh sangat luar biasa, yang sangat luar biasa. Nah, ini yang jarang kita sadari karena kita nggak pernah merenungi sampai ke titik itu, ya. Karena seringnya kita menggunakan nikmat tersebut, ya berulang kali kita menggunakan nikmat tersebut sampai-sampai hati kita menjadi tumpul, sampai-sampai hati kita menjadi resisten. Seakan-akan nikmat ini biasa nilainya, padahal tidak begitu, ya. Ini sama halnya ketika kalau Bapak Ibu dulu pernah punya anak kecil, ya, ketika punya anak tersebut baru bisa pertama kali membaca TK, itu kan rasanya senang banget. Anak-anak itu kalau bisa baca, itu rasanya senang, apa-apa dibaca. Ada tulisan di tembok, ada tulisan di jalan, iklan di TV, semuanya dibaca. Senang banget rasanya. Bu, yang aku bisa baca. Oh, ini dibaca di meja. Senang banget karena dia baru pertama kali menguasai kemampuan membaca, nikmat membaca. Tetapi seiring bertambahnya usia, tahun ke tahun, dia tambah dewasa, kemampuan membaca itu menjadi biasa, kan? Tidak seheboh, tidak se-amazing dulu ketika dia pertama kali bisa membaca. Alasannya kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan nikmat membaca itu. Sama halnya misal bapak-bapak di sini, para gus-gus di sini, kayak nyari mobil Inggris anyar, baru
platnya masih putih gitu kan, platnya baru, misal mobil Alphard atau mobil Pajero atau mobil yang paling bagus di zaman itu, mobil paling baru, pasti akan rasanya seneng banget, dilus-lus, jangan sampai lecet dikit dipoles ya kan, jangan sampai kemudian banyak gembos, olinya diganti rutin gitu kan. Ya, karena baru pertama kali merasakan memiliki mobil, apalagi kalau itu mobil pertama dalam hidupnya. Ya, pasti akan tiap hari dicuci, ya kesini dicuci, ya kan, dicuci dan lain sebagainya. Ya, jadi semua nikmat itu kalau baru pertama kali dimiliki pasti senangnya minta ampun. Tetapi ketika dia sudah berulang kali, seiring bertambahnya waktu, sudah terbiasa, akhirnya menjadi tumpul. Akhirnya mobil yang sudah 10 tahun, 20 tahun punya, lecet ya wis gitu kan, kotor ya nggak usah dicuci gitu kan. Atau bahkan kalau yang mobilnya punya mobil 10 gitu kan, hilang satu mungkin nggak terasa ya, karena merasa masih memiliki mobil yang banyak. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, ini juga berlaku terhadap nikmat, semua nikmat Allah, tidak cuma mobil ya. Nikmat yang paling simpel tadi, nikmat bernafas, nikmat melihat, nikmat membaca, nikmat mendengar, nikmat bisa duduk tegak, nikmat bisa melangkahkan kaki, nikmat bisa mengedipkan mata. Itu semua satu saja itu nilainya sangat berharga. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi, dan jika kamu sekalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, engkau tidak akan mampu. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada yang menarik dari ayat ini Bapak Ibu sekalian. Allah berfirman ya, wa in ta'udu ni'matallah. Allah menggunakan kata nikmah. Nikmah di sini adalah bentuk mufrad kalau dalam bahasa Arab. Bentuk mufrad itu apa? Bentuk tunggal. Jadi kalau mau diartikan secara harfiah, secara bahasa, Allah berfirman, apabila kamu menghitung satu nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu. Satu nikmat Allah. Ya Allah tidak menyebutkan jika kamu menghitung semua nikmat Allah, tidak. Tapi Allah menyebutkan jika kamu menghitung satu nikmat Allah, kamu tidak akan mampu. Alasannya kenapa Bapak Ibu? Padahal satu, cuma satu. Allah menggunakan kata nikmah, bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Ya Allah menantang, seakan-akan Allah menantang kita, wahai manusia, jangankan semua nikmat, satu nikmat saja kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kira-kira alasannya kenapa Bapak Ibu? Kok satu aja kita nggak mampu menghitung nikmat Allah? Ya betul. Oke, karena satu ini ya, kalau kita renungi, satu ini Allah berikan kepada kita setiap hari terus menerus dan tiada terputus. Itu baru satu nikmat. Ya, misalkan nikmat mengunyah Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sekali makan satu piring itu berapa kali kunyahan? Ada yang bisa hitung? Itu baru sekali makan. Sehari berapa kali makan? 3 kali atau berkali-kali. Itu baru sehari. Dikali berapa hari Bapak Ibu hidup sampai sekarang? Mungkin yang usianya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tinggal dikali 360 hari, dikali berapa kali ngunyah makan. Bisa ngitung Bapak? Gak bisa ya. Maka clear ayatnya ya, satu nikmat saja engkau tidak akan bisa menghitung. Itu baru nikmat mengunyah, belum nikmat berkedip. Bayangkan kalau orang nggak bisa kedip Bapak Ibu, itu matanya akan kering banget ya. Kalau Bapak Ibu tanya ke dokter mata, ada namanya dry eye syndrome ya. Jadi sindrom apa? Mata kering. Jadi mata itu kekurangan cairan, jadi kering terus karena nggak bisa kedip, bisa salah satunya. Itu nikmat yang sangat berharga. Berapa kali kita kedip sampai detik ini? Tak terhitung jumlahnya. Ya, maka betul Allah menantang kita ya. Jangankan semua nikmat, satu nikmat saja kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Ya, maka wajar ya. Tidak heran kalau para ulama salafus saleh menasihati kita untuk senantiasa banyak-banyak menghitung nikmat Allah. Ya, bermuhasabah, menghitung banyak-banyak nikmat Allah supaya hati kita tidak tumpul akan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh Bapak Ibu, kita membahas nikmat melihat. Ya, insya Allah kita semua di sini bisa melihat ya. Alhamdulillah kita semua bisa melihat. Nah, kita belajar bagaimana proses melihat. Jadi salah satu motivasi kenapa ada seseorang yang kemudian ingin belajar kesehatan, ingin belajar kedokteran, termasuk saya pribadi di sini, salah satunya adalah karena semakin kita mengetahui penciptaan Allah,
itu semakin kita mengagumi pencipta. Ya, semakin kita mengetahui penciptaan manusia, kita akan semakin mengagumi pencipta manusia. Nah, itu salah satu motivasi saya untuk belajar kedokteran. Ya, karena ada sebuah ungkapan bahasa Arab yang berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui siapa dirinya, pasti ia akan mengetahui siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu di sini bukan hanya mengetahui siapa dirinya, tetapi bagaimana penciptaan dirinya sebegitu kompleksnya. Ketika ia sudah tahu bahwa manusia ini makhluk yang sangat kompleks, sangat detail, sangat rumit penciptaannya, maka sudah pasti ia akan beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh Bapak Ibu, nikmat melihat. Kita memiliki bola mata, sepasang bola mata. Ya, bagaimana proses melihat Bapak Ibu? Pertama, ada matahari yang memancarkan cahayanya, kemudian ada benda-benda di sekitar kita yang memantulkan cahaya. Itu proses yang pertama ya. Matahari. Ya mungkin dulu pernah belajar di waktu SD atau SMP, kalau pernah ingat, matahari memancarkan cahayanya, kemudian dipantulkan oleh benda, kemudian masuk ke mata kita. Itu yang kita tahu. Nah, tetapi ketika cahaya itu, bayangan yang masuk ke mata kita itu prosesnya sangat panjang Bapak Ibu. Ya, kalau di dunia medis kita belajar kedokteran, itu pembahasannya bisa berhalaman-halaman hanya dari proses melihat. Karena bola mata kita itu bukan seperti bola pingpong yang cuma bola satu lapis plastik selesai, kemudian dalamnya kosong, enggak. Mata kita ini berlapis-lapis ya. Mungkin terlihatnya simple, ada bola mata, kemudian ada titik hitam di tengah, dilingkari oleh warna putih. Itu kan yang kita tahu. Tetapi ketika kita membedah mata manusia, itu sangat-sangat kompleks. Itu baru mata. Ketika cahaya masuk, yang pertama kali respon tubuh adalah apa? Membuka mata. Ini namanya kelopak mata, bahasa medisnya atau bahasa kerennya adalah palpebra. Itu bahasa kerennya. Di palpebra ini ada dua otot paling tidak. Ada namanya musculus levator palpebra. Itu tugasnya adalah untuk membuka kelopak mata. Dan ada musculus auricularis orbicalis ya. Fungsinya untuk menutup kelopak mata. Nah, Allah memberikan nikmat kedua otot itu. Ketika kita bisa membuka mata, cahaya masuk, yang pertama kali kemudian masuk ke mata adalah melewati konjungtiva mata. Ada namanya lapisan konjungtiva. Ya. Setelah konjungtiva, nah kalau konjungtiva infeksi nanti jadi bayaan namanya, atau konjungtivitis. Nah itu berarti konjungtivanya, lapisan mata pelindung paling luar bola mata itu infeksi. Itu konjungtivitis. Ya. Jadi cahaya masuk ke konjungtiva, kemudian cahaya ini diteruskan masuk ke dalam kornea mata. Nah, kornea mata ini memiliki indeks bias 1,37. Itu yang membengkokkan cahaya. Ini indeks bias ini, angka ini nggak bisa dinyang Bapak Ibu. Ya Allah, aku pengen 1,36. Itu insya Allah buruk pandangannya. Kalau 1,36. Jadi Allah sudah tepat memberikan angka 1,37. Ya, masuk ke kornea, kemudian diteruskan lagi. Di dalam kornea ada cairan, namanya humor aqueous. Nah, itu indeks biasnya 1,33. Dibengkokkan lagi cahayanya. Ya, masuk lagi ada namanya pupil. Celah pupil yang titik hitam tengah dikecil itu namanya pupil, bisa membesar mengecil. Ya, membesar mengecil ini dipengaruhi oleh iris. Nah, di dalam iris mata, iris yang memberikan warna pada mata kita. Kalau orang bule warnanya biru, nah itu berarti irisnya biru. Kalau kita hitam kecoklatan, itu berarti irisnya warnanya hitam kecoklatan. Nah, di dalam iris itu ada otot namanya sphincter. Ya, ada namanya sphincter pupil sama dilatator pupil. Itu tugasnya membuka, menutup, mengatur jumlah cahaya yang masuk. Setelah masuk lagi diteruskan ke dalam, ada namanya lensa mata. Lensa mata indeks biasnya 1,39. Kemudian masuk lagi ada namanya humor vitreus. Itu isinya seperti gel di dalam bola mata yang mempertahankan bentuk bola mata tetap bulat. Itu humor vitreus. Nah, kemudian setelah masuk, barulah cahaya masuk tepat di retina, di dalam retina mata. Nah, itu tadi berapa proses ibu panjangnya? Banyak banget kan? Dari kelopak mata, konjungtiva, kornea, humor aqueous, pupil, lensa, humor vitreus, baru retina. Dan di dalam retina pun itu Bapak Ibu nggak langsung bisa melihat kita. Retina ada 9 lapis. Kemudian saya masuk baru di lapis ke-9. Setelah sampai di lapis 9 ada sel penglihatan. Nah, sel penglihatan ini Bapak Ibu itu belum bisa buat melihat. Jadi syaratnya adalah cahaya yang
diterima secara penglihatan harus diubah dulu menjadi listrik. Setelah diubah jadi listrik, barulah itu dialirkan ke saraf mata. Sudah bisa melihat belum bisa melihat. Jadi setelah masuk ke saraf mata, namanya nervus opticus, diteruskan ke dalam chiasma opticum bersilangan, diteruskan lagi tractus opticus, diteruskan lagi lateral genipalutum nucleus, diteruskan lagi radiasi optik, diteruskan lagi ke namanya pusat penglihatan korteks visual di lobus occipitalis di belakang, otak bagian belakang ini. Maka kalau ada adik-adik yang seringnya kalau di kelas ya suka guyonannya itu narik kursi pas temannya mau duduk, ya itu bahaya karena kalau kebetulan dia bisa buta karena pusat penglihatan ada di belakang ini. Nah, jadi sepanjang itu proses melihat Bapak Ibu. Kalau kita bisa merenungi ya sedetail itu, sedalam itu, maka kita akan apa Bapak Ibu? Akan mengagumi pencipta kita. Ya, baru satu nikmat melihat. Ya, dan itu kita gunakan tiap hari, tiap detik kita gunakan. Ya, nah inilah pentingnya bersyukur dengan hati dan akal pikiran. Maka ini paling basic. Ini baru kita bicara masalah mata, belum hidung, belum pencernaan, belum pendengaran. Wah itu bisa kuliah nanti soalnya Pak, saya sampaikan jadi dokter semua nanti Bapak Ibu di sini. Ini baru satu nikmat ya. Nah PR kita adalah ya kita sering-sering merenungi ya segala nikmat itu pasti prosesnya adalah sangat-sangat panjang sekali, sangat luar biasa. Ya itu yang pertama, ya nikmat dengan hati. Karena begini Bapak Ibu, saya pernah menemukan kasus di rumah sakit ya, ada seseorang ini sedang diuji oleh Allah suatu penyakit namanya CLE, singkatannya cutaneous lupus erythematosus. Monopon Ibu, mantra sihir ya. Cutaneous lupus erythematosus itu artinya apa? Itu penyakit autoimun, di mana ketika ada seseorang yang terkena penyakit itu dia alergi terhadap sinar matahari. Itu juga pripun Bapak Ibu. Nek ajeng nyambut damel mau pergi ke pasar, mau bekerja itu bagaimana? Harus pakai lengan panjang, pakai topi, pakai helm, pakai jaket. Karena kalau kemudian dia terkena sinar, keluar dari kena sinar, melepuh kulitnya, merah banget itu ada. Nyata ada pasien di rumah sakit, saya pernah ketemu pasiennya, merah semua badannya. Ya, setiap kali terkena sinar matahari merah, kayak vampir tuh. Itu vampir dunia nyata ada Bapak Ibu. Ya, itu baru Allah cabut satu nikmat sinar matahari. Ya, ada juga namanya penyakit kulit dermatitis herpetiformis. Itu ada orang penyakit kulit alergi terhadap gluten, terhadap tepung Bapak Ibu. Padahal tepung itu enak kan? Roti enak, gorengan enak, itu gorengan itu kan? Itu ada orang yang alergi terhadap gorengan, terhadap tepung, segala macam olahan tepung itu alergi. Makan mie, makan olahan roti, makan olahan apalagi gorengan dan lain sebagainya yang berbahan dasar tepung langsung gatal seluruh tubuh. Itu Allah cabut nikmatnya, baru satu nikmat makan tepung. Ya, dan banyak sekali kalau kita menemukan pasien-pasien di rumah sakit, insya Allah semakin bertambah rasa syukur kita. Ya, bahwasanya setiap nikmat itu sangat-sangat berharga. Paham ya Bapak Ibu? Insya Allah paham. Semoga tidak ngantuk ya. Senang. Ini sudah zuhur ya. Ya kita lanjutkan singkat. Tadi yang pertama bersyukur dengan apa? Dengan hati ya. Syukur dengan hati itu syaratnya tadi cuma satu ya, merenungi betul, merenungi bahwa nikmat ini dari Allah dan setiap nikmat ini sangatlah penting dan sangatlah berharga. Itu yang pertama, oke, tercatat. Kemudian yang kedua bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan maksudnya bagaimana? Mengapa kita sebagai hamba itu perlu bersyukur dengan lisan? Bukankah Allah ini maha mengetahui setiap isi hati manusia? Betul kan? Tapi kenapa kita diwajibkan bersyukur dengan lisan? Alasannya adalah karena hati kita ini, jamaah Bapak Ibu sekalian, itu sering berbolak-balik. Ya, hati ini tuh sering berbolak-balik, mudah goyah dan sering berganti arah. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Doanya apa? Sering kita panjatkan setelah sholat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Artinya, ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka teguhkan hati kami di atas agamamu. Ya, karena qalbun, hati, qalbun itu dari kata taqallaba ya taqallabu, berbolak-balik. Ya, itu hati. Maka tidak cukup bersyukur dengan hati Bapak Ibu, kita juga harus menambahkan bersyukur dengan lisan.
karena dengan lisan ini insya Allah akan lebih memantapkan hati kita. Ya, kalau manusia cukup bersyukur dengan hati, maka tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah dengan lisan. Maka tidaklah cukup hanya dengan hati, perlu dengan lisan. Dan salah satu fungsi atau tujuan kita bersyukur dengan lisan, kita berzikir alhamdulillah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, itu adalah supaya kita untuk mendapatkan pahala dari Allah. Karena walaupun amalan lisan ini terbilang sangat mudah, sangat ringan, tetapi pahalanya besar. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, kalimatan khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi ada kalimatan khafifatan ala lisan, ada dua kalimat yang ringan di lisan, thaqilatan fil mizan, tapi sangat berat timbangannya di mizan, habibatan ila rahman, dan sangat Allah cintai amalan tersebut. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi dua zikir ini ya, itu zikir yang sangat powerful ya, karena ringan di lisan tetapi sangat berat timbangannya di mizan ketika besok di yaumil akhir ya. Maka bersyukur dengan lisan ini sebagai tambahan pahala kita dan sebagai untuk pemantapan hati kita. Bapak Ibu kalau sholat juga niatnya kadang dibaca atau nawaitu atau usolli fardhu zuhri arba'a raka'atain dan seterusnya, itu tujuannya untuk ya pertama pahala, yang kedua memantapkan hati. Karena rasa-rasanya yang nggak diucapkan itu mantep, iya kan? Sama, ya maka bersyukur juga perlu kita ucapkan dengan lisan. Dengan lafaz paling nggak berlafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Itu syukur yang kedua. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Syukur dengan hati. Yang kedua syukur dengan lisan. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, yakni bersyukur dengan perbuatan. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu yang diciptakan Allah itu pastilah memiliki maksud dan tujuan ya. Termasuk di dalamnya segala nikmat yang Allah berikan kepada manusia, itu juga pasti ada maksud dan tujuannya. Tidak mungkin Allah itu memberi kita sesuatu tanpa ada maksud dan tujuan. Itu nggak mungkin. Pasti ada tujuannya kenapa Allah memberikan kita nikmat. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Artinya yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang segala pencipta langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Ya, kuncinya tadi di situ. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidaklah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuannya. Bapak Ibu sekalian yang punya anak di rumah, kemudian anaknya diberikan handphone, ya pasti ada tujuannya bukan? Pasti ada. Ya mungkin Bapak Ibu di sini ngasih anaknya HP buat belajar, buat membantu anaknya mengerjakan tugas di sekolahnya. Tetapi kemudian kalau si anak ini menyalahgunakannya, kemudian HP-nya malah digunakan buat menonton hal yang nggak benar, digunakan untuk mabar atau main Mobile Legends, main game online tiap hari. Bapak Ibu merasa gimana? Marah, sedih. Ya karena HP-nya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu memberikan HP kepada anak. Karena anak menyalahgunakannya. Nah pasti Bapak Ibu akan melakukan apa? Menyita HP-nya sampai kemudian anak itu mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dan juga banyak contoh yang lainnya. Bapak Ibu ngasih anak motor buat bisa berangkat kuliah, malah motornya didol. Ya dibuat judi online atau dibuat apalah gitu kan, hal yang nggak benar, pasti marah karena tujuannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu sebagai pemberi daripada barang tersebut. Nah ini juga berlaku nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya maka Allah memberikan kita nikmat melihat, itu ada tujuannya. Allah memberikan kita nikmat telinga untuk mendengar, itu juga ada tujuannya. Allah memberikan kita nikmat lisan berbicara, itu juga ada tujuannya. Ya tidaklah semua nikmat itu sia-sia. Maka kalau kita sering bertemu orang, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Oh, sehat walafiat. Sehat wal
afiah. Ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Ya, kalau dikatakan sehat, oh berarti kalau sehat matanya bisa melihat. Kalau wal afiyah, afiah apa? Selamat. Maksudnya apa? Mata kita bisa melihat, plus bisa kita gunakan untuk melihat hal-hal yang benar dan terlindungi dari melihat hal-hal yang haram. Sama kalau ditanya bagaimana kabarnya sehat wal afiat, maka lisannya ini sehat bisa berbicara, dan afiah lisan ini bisa digunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, bukan malah untuk misuh, bukan malah untuk apa? Ghibah, ngrasani tanggane, ngomongin uang, atau bahkan memfitnah. Kalau digunakan untuk memfitnah, menggibah, maka dia tidak afiah. Sehat, iya sehat, tapi tidak afiah. Maka mana sehat wal afiah adalah bisa digunakan sebagaimana maksud Allah memberikan nikmat tersebut. Ya, karena apa? Karena masih banyak orang yang belum bisa menggunakan nikmat sesuai yang Allah harapkan, yang Allah inginkan, yang Allah maksudkan. Ya Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins, banyak dari golongan jin dan manusia. Kenapa mereka bisa jadi bahan bakar neraka jahanam? Alasannya adalah yang pertama, lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tetapi mereka tidak menggunakan hati dan akal mereka untuk merenungi penciptaan manusia, untuk merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Itu yang pertama. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, la yubsiruna biha, tapi tidak mereka gunakan untuk melihat. Maksudnya apa? Untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, malah justru dilihat untuk melihat hal-hal yang Allah haramkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kenapa manusia bisa menjadi bahan bakar neraka jahanam adalah walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tetapi tidak mereka gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, tidak mereka gunakan untuk mendengarkan dakwah-dakwah, tausiah-tausiah, atau justru malah mereka gunakan untuk mendengarkan hoax, untuk ghibah, ya memfitnah orang, merasani orang. Sehat, memang sehat, mulutnya sehat, matanya sehat, yang sehat, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya yang Allah inginkan. Ya, maka siap-siap kalau masih ada di antara kita kemudian yang masih mempergunakan nikmat itu menyalahi aturan yang Allah gariskan, maka kita banyak-banyak berdoa supaya tidak menjadi pengisi daripada neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik ya. Maka mindset kita perlu diubah jemaah sekalian. Setiap amal soleh yang kita lakukan di muka bumi ini itu jangan hanya kita anggap sebagai perintah atau paksaan Allah, ya. Tetapi setiap kali kita menjalankan amal soleh, perlu kita yakini, perlu kita renungi bahwasanya amal soleh yang kita lakukan itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan ibadah sholat itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Oh terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kita tubuh yang kuat. Saya masih bisa berdiri, saya masih bisa rukuk, saya masih bisa sujud tanpa ada sakit apapun. Maka atas dasar nikmat itu saya akan melaksanakan sholat ya Allah. Kita menjalankan ibadah puasa, jangan hanya kita anggap puasa sebagai paksaan, sebagai perintah saja, tetapi puasa kita anggaplah sebagai syukur kita kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan saya nikmat mengunyah, nikmat menelan, nikmat organ pencernaan yang sehat. Kita masih bisa buang air besar, buang air kecil. Maka dalam rangka kita menjaga kesehatan itu saya berpuasa ya Allah. Kemudian kita melakukan amal soleh, kita bersedekah, kita berinfak. Maka jangan anggap infak sedekah kita hanya sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sadarilah bahwa kita berinfak, kita bersedekah, kita berzakat, itu wujud rasa syukur atas pemberian Allah kepada kita. Terima kasih Allah, Engkau telah mencukupkan harta saya sehingga saya mampu untuk bertahan hidup di muka bumi. Saya bisa makan, saya bisa menikmati rumah, saya bisa menikmati pakaian ini. Maka saya bersyukur padamu ya Allah, saya akan menginfakkan harta yang telah Engkau berikan kepada saya. Begitu juga semua amal soleh yang Allah berikan kepada kita.
Ya, maka dasarilah itu sebagai dasar rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan bekerja, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak di sini bekerja, mencari nafkah, ya, maka niatkanlah bekerja kita itu bukan untuk mencari rezeki. Salah kalau kita bekerja sebagai penentu datangnya rezeki. Karena apa? Karena rezeki kita sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, salah kalau kita beranggapan kita bekerja untuk mendapatkan rezeki. Karena rezeki itu sejatinya sudah datang bahkan sebelum kita bekerja. Karena dalam soal rezeki, Bapak Ibu, perencanaan kita bekerja itu adalah rezeki. Kita bisa bekerja adalah rezeki, dan hasilnya berupa materi, berupa uang itu juga adalah rezeki. Ya, maka jangan mensalahartikan rezeki. Jangan menganggap sempit definisi rezeki. Rezeki itu bukan hanya soalan materi ataupun slip gaji, tapi segala hal yang kita rasakan, nikmat yang kita rasakan itu semuanya adalah rezeki, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya materi, harta, uang, saldo di ATM, itu rezeki, tapi tidak sesempit itu. Ya, maka bekerjalah sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bekerja kita niatkan sebagai ibadah, bukan bekerja sebagai penentu datangnya rezeki. Nah, kalau Bapak Ibu tahu lagu cicak-cicak di dinding, Bapak Ibu tahu nggih? Lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dari cerita itu sebenarnya cerita yang mengajarkan kita tentang konsep rezeki, Bapak Ibu. Ya, mengapa bisa demikian? Kalau ada makhluk hidup di muka bumi ini yang boleh protes, itu cicak. Kenapa? Cicak hidupnya di tembok, dia merayap, tetapi makanannya terbang. Bagaimana bisa cicak bisa nangkep makanannya terbang? Padahal dia merayap, dia nggak bisa terbang. Kan logikanya seperti itu, ya kan? Seharusnya dia adalah makhluk yang paling bisa protes sama Allah. Ya Allah, saya ini nempel di tembok, ya Allah. Tetapi kenapa engkau masih saya makanan terbang kemana-mana? Gimana caranya saya bisa menangkap makanan itu? Tetapi faktanya sampai sekarang, Bapak Ibu, cicak punah buatan. Ya, saya aku yakin setiap rumah Bapak Ibu pasti ada cicak. Nggak mungkin ada yang punah. Ya, maka itu adalah bukti nyata bahwasanya Allah menjamin rezeki cicak itu. Tugas kita adalah berikhtiar, ya, sebagai bentuk ibadah. Tugasnya cicak kalau diam-diam merayap. Ya, tugasnya bukan ngejar nyamuk, tapi tugasnya adalah diam-diam merayap. Nah, kemudian tugasnya Allah adalah mendatangkan seekor nyamuk. Datang seekor nyamuk, hop, lalu kenyang. Sama gitu kita, Bapak Ibu di sini ada yang berprofesi mungkin sebagai wira swasta, ada yang berprofesi sebagai petani, ada yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pejabat di kantor. Itu tujuannya bukan untuk mencari rezeki, ya. Tujuannya hanya untuk berikhtiar, ya, melaksanakan tugas Allah sebagai bentuk syukur ibadah kepada Allah. Masalah rezeki datang atau tidak itu urusan Allah. Nanti insya Allah akan didatangkan seekor nyamuk untuk kita, ya, dalam bentuknya masing-masing. Entah itu materi, entah itu rezeki anak yang soleh, entah itu rezeki istri yang soleh solihah, rumah yang megah atau sebagainya. Insya Allah akan yang mendatangkan. Itu tugasnya Allah, bukan tugas kita. Gitu, ya. Nah, ini bersyukur dengan perbuatan. Sudah disahih, maka kita rindu sebentar. Yang pertama apa? Bersyukur dengan hati. Caranya merenungi setiap pemberian Allah itu sangatlah berharga. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Ya. Tujuannya untuk memantapkan hati kita dan menambah pahala kita. Dan yang terakhir, bersyukur dengan perbuatan. Jadi kita melaksanakan segala amal soleh dan juga kita bekerja itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah sebagai wujud syukur atas nikmat Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan yang singkat ini. Mohon maaf Bapak Ibu apabila masih banyak salah dan kurangnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan mulai hari ini hingga kemudian hari dan bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Kita akhiri untuk tausiah kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kami kembalikan kepada MC.